Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentri Putri Hidayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari eksperimen ketidakpastian secara statistik. Nah, di video ini juga ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana bisa hasil pengukuran yang dilakukan berkali-kali pada suatu benda bisa berbeda-beda. Lalu, bagaimana sesuatu yang sudah kita ketahui caranya, tetapi hasilnya berbeda dari apa yang kita ketahui. Selanjutnya ada, apakah hukum fisika ini terbukti kepastian dan kebenarannya? Video ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui kenapa hasil pengukuran yang dilakukan berkali-kali bisa berbeda-beda hasilnya. Untuk mengetahui alasan kenapa hasil yang kita lakukan berbeda dari apa yang kita ketahui. Dan terakhir, untuk mengetahui kepastian dan kebenaran dari hukum-hukum fisika yang ada. Ada pula dari eksperimen ini memiliki landasan teori, yaitu yang pertama adalah ketidakpastian secara statistik. Ketidakpastian dalam pengukuran adalah suatu kondisi di mana hasil pengukuran tidak dapat dipastikan dengan nilai yang tepat, karena selalu ada selisih antara hasil dan nilai yang sebenarnya. Ketidakpastian sangat penting, karena mempengaruhi akurasi dan ketelitian hasil eksperimen. Ada dua cara menentukan ketidakpastian. Yang pertama yaitu dengan metode statistik, dan yang kedua adalah metode grafik. Nah, kali ini, di video ini, kita akan membahas tentang metode statistik, yaitu metode menggunakan pendekatan statistik untuk menentukan rentang keberlakuan hasil pengukuran. Nah, dari metode statistik itu, secara sederhana persamaan untuk menentukan ketidakpastiannya adalah disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama adalah ketika mengukur pengukuran tunggal, itu persamaannya adalah X sama dengan X, atau hasil pengukuran sama dengan nilai pengukuran. Nah, cara untuk mencari ketidakpastiannya adalah dengan delta X sama dengan 1/2 NST, atau hasil pengukurannya sama dengan setengah nilai skala terkecilnya. Nah, lalu yang kedua itu ada pengukuran berulang-ulang, yaitu persamaan adalah X sama dengan sigma XI per N, atau hasil pengukuran itu sama dengan hasil beberapa kali dari si pengukuran percobaan itu dibagi dengan berapa kali kalian lakukannya. Lalu untuk cari ketidakpastiannya adalah sebagai ini juga rumus-rumusnya. Dan juga rumus-rumus lainnya, yaitu ketidakpastian relatif, ketidakpastian dalam perhitungan dengan satu variabel, dan juga ada ketidakpastian dalam perhitungan dengan dua variabel. Nah, terus teori yang selanjutnya adalah tentang massa jenis. Massa jenis atau rapat massa suatu zat merupakan massa tiap satuan volume, atau dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Rho sama dengan M per V. Rho sebagai massa jenis, M sebagai massa zat, dan F sebagai volume zat. Ada pula hipotesis dari eksperimen kali ini adalah bahwa mengambil banyak data pada percobaan massa jenis dapat memperkecil ketidakpastian, karena semakin banyak data, keakuratan semakin besar. Lalu, mengambil banyak data pada percobaan massa jenis dapat meningkatkan akurasi pengukuran. Yang terakhir, menambah variabel yang diukur dapat memperbesar ketidakpastian, karena akan semakin banyak hasil yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, dari eksperimen tersebut ada beberapa data yang terkumpul, yaitu yang pertama adalah alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan saat eksperimen tersebut adalah pertama adalah penggaris, lalu ada jangka sorong, lalu ada objek yaitu berupa logam kubus, lalu 3 gelas ukur, lalu neraca 3 lengan, dan air secukupnya. Nah, prosedur percobaan itu yang pertama adalah menentukan volume benda atau objek menggunakan metode langsung, yaitu dengan mengukur massa benda menggunakan neraca 3 lengan, yaitu menaruh objek atau benda itu di neraca lengan dan kita mencari volumenya atau berat tersebut di neraca lengan. Lalu mengukur dimensi benda panjang, lebar, dan tebal menggunakan penggaris, yaitu dengan si objek diukur menggunakan penggaris secara langsung dan mencari panjang, lebar, dan tebalnya. Lalu ada mengukur dimensi benda dengan metode langsung menggunakan jangka sorong, di mana si objek atau logam kubus tersebut kita ukur menggunakan jangka sorong. Lalu ada menentukan volume benda atau objek menggunakan metode perpindahan, yaitu dengan mengisi 1 gelas ukur dengan air hingga mencapai ketinggian tertentu, dan catat volume awalnya. Lalu taruh gelas ukur lainnya di samping gelas ukur yang berisi air tersebut. Lalu masukkan benda ke dalam air dengan hati-hati, dan pastikan benda terendam sepenuhnya. Nah, dari air yang keluar tersebut, taruh di gelas ukur yang lebih kecil lagi,
Dan catat volume air setelah benda dimasukkan. Dan pastikan saat melihat hasil dari si air yang ada di gelas ukur kecil tersebut, kalian melihatnya setara dengan mata. Nah, dari percobaan di atas terdapat tabel hasil pengamatan, yaitu sebagai berikut. Dari percobaan pertama, nomor 1 sampai 3, itu bendanya adalah kubus logam dan digunakan alat ukurnya adalah penggaris. Dan dari 4 sampai 6 menggunakan benda kubus logam juga yang diukur menggunakan jangka sorong. Nah, di percobaan kedua itu baru yang tadi yang melewati metode perpindahan. Kita juga menggunakan kubus logam. Seperti itu. Ada juga data hasil pengolahannya adalah sebagai berikut. Itu yang kita telah olah lagi menggunakan variabel-variabel atau rumus-rumus persamaan yang ada di depan tadi. Kita menggunakan persamaan atau rumus-rumus yang berulang-ulang. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari eksperimen atau video kali ini adalah bahwa ternyata hasil dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Dan ternyata massa jenis berbanding lurus dengan volume konstan ketika massanya bertambah, namun berbanding balik dengan perubahan volume terhadap massa jenis yang massa jenisnya menjadi berkurang. Lalu, kurangnya ketelitian kita saat membaca hasil pengukuran sangat berpengaruh pada hasil nilai pengukuran suatu benda yang akan membuat ketidakpastian semakin besar dan data nilai tidak akurat. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau video kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan data. Saya Gentri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.